Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan campuran beton. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian. Satu adalah berat jenis semen yaitu 2,81, berat jenis agregat halus SSD-nya ada 1,13, berat jenis agregat kasar SSD 1,6. Untuk kadar airnya pada agregat halus asli 0,926%, agregat kasar asli 1,109%, agregat kasar asli 2,96%, dan pada agregat kasar SSD 4,16%. Untuk proporsi agregat halus berbanding agregat kasarnya direncanakan sebesar 40 dibanding 60. Efaksen C-nya adalah kuat tekan yang diinginkan adalah 25 MPa dan slum rencana adalah 120 mm. Baik, lanjut. Pada tabel perancangan campuran beton berdasarkan SNI telah ditentukan dengan dari uraian berikut. Untuk kuat tekan yang disyaratkan yaitu 25 MPa, deviasi standarnya adalah 7 MPa, nilai tambahannya adalah 36,5 MPa. Untuk nilai tambahnya adalah 11,5 MPa, jadi untuk kekuatan rata-rata yang ditargetkan adalah 36,5 MPa. Untuk jenis semennya sendiri yaitu menggunakan pada bangunan biasa, jadi menggunakan tipe 1. Untuk jenis agregat, pada agregat halus stone crusher, agregat kasar split sungai. Untuk contohnya stone crusher itu batu pecah, untuk split sungai yaitu pasir alami. Untuk faktor air bebas atau FAS-nya yaitu pada tabel 2 grafik 1. Untuk nilainya 0,51, kemudian untuk faktor air semen maksimumnya pada tabel 4 0,60. Kemudian untuk slum rencananya ditentukan 120 mm dan ukuran agregat maksimumnya adalah 20 mm. Untuk uraian berikutnya, kadar air bebasnya pada tabel 3 yaitu 213 kg per meter kubik. Untuk jumlah semennya yaitu kadar air berbanding dengan FAS. Jadi nilainya 535,5 kg meter kubik. Untuk jumlah semen minimumnya adalah pada tabel 4 325 kg per meter kubik. Jumlah semen yang digunakan adalah nomor 12 dibagi nomor 13. Jadi nilainya 417,7 kg per meter kubik. Untuk presentasi agregat halus berbanding agregat kasarnya direncanakan 40. Berat jenis relatif kondisi SSD 1,41. Berat isi betonnya adalah ditentukan pada grafik 16. Jadi nilainya adalah 1220 kg per meter kubik. Untuk berat agregat gabungannya yaitu 474,5 kg meter kubik. Berat agregat halusnya adalah 189,8 kg per meter kubik. Dan berat agregat kasarnya 284,7 kg per meter kubik. Lanjut, pada rekap proporsi campuran beton per meter kubik, perbandingan antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air adalah 532,5, 189,8, 284,7, dan 213. Untuk perbandingannya yaitu semennya 1 berbanding 0,36 agregat halus, berbanding 0,53 agregat kasar, dan 0,4 air. Untuk poin 22 pada koreksi kadar air kondisi asli, pada kadar air agregat halus SSD ditemukan 1,019%, kondisi halus aslinya adalah 0,926%, jadi kekurangan airnya adalah 0,09%. Untuk kadar air agregat kasar pada kondisi SSD 4,16%, kondisi asli 2,96%. Untuk kekurangan airnya adalah 1,2%. Jadi jumlah air terkoreksinya adalah dari perhitungan berikut didapat nilai 216,59 kg per meter kubik. Lanjut, poin 23 pada proporsi campuran beton per meter kubik terkoreksi. Berat agregat halus aslinya adalah 189,62 kg per meter kubik. Berat agregat halus SSD adalah 281,28 kg per meter kubik. Jadi untuk perbandingannya yaitu semen 532,5, agregat halus 189,62, agregat kasar 281,28, dan air 216,59. Jadi perbandingannya adalah
semen 1 berbanding agregat halus 0,36 berbanding agregat kasar 0,53 dan berbanding air 0,41. Pada poin 24 proporsi campuran bentuk untuk volume rencana. Jadi untuk volume rencananya ini adalah tab atau silinder. Jadi 3 silinder beton diameter 150 mm dikali 30 mm pada gambar di sisi kanan. Untuk V1 silindernya adalah 0,053 meter kubik, untuk V3 nya adalah 0,0159 meter kubik. Jadi V betonnya adalah 1,3 dikali 0,0159, jadi 0,21 meter kubik. 0,021 meter kubik. Kemudian pada uraian semen yang dibutuhkan adalah 11,18 kg, agregat halus yang dibutuhkan 3,98 kg, agregat kasar 5,913 kg, dan airnya adalah 4,55 kg. Jadi perbandingannya adalah semen 11,81, agregat halus 3,98, agregat kasar 5,91, dan airnya adalah 4,55. Dan berikut adalah lampiran. Pada tabel 2 yaitu perkirakan kekuatan tekan MPa beton dengan faktor air semen 0,5 dan agregat kasar yang dipakai di Indonesia. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Kemudian lanjut untuk grafiknya, yang di bagian kiri adalah grafik sebelum penggarisan, dan untuk grafik yang kedua pada bagian kanan sesudah adanya garis, yaitu ditunjukkan dengan garis lengkung biru dan garis warna merah. Untuk lampiran tabel ketiga yaitu perkirakan kadar air bebas yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat kemudahan pengerjaan adukan beton. Bisa dilihat di sini untuk tabel yang ketiga. Lanjut pada tabel yang keempat yaitu persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembetonan dalam lingkungan khusus. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.